kilo berapa? Siapa yang membahas suntik? Ayo. Kami ibu dari kelompok 2. Materinya tentang suntik. Ada saya sebagai moderator, Cynthia Dewi, ada Marlin, ada Atri, sama ada Kusmiati. Untuk materi pertama saya persilahkan. Terima kasih. Apa? Materinya tolong di-share, Beb. Nggak usah di-share aja, langsung dibaca. Soalnya semua sudah punya materinya. Kita mau presentasi. Iya, ini bukan terjelas betul dong. Malas betul. Jadi baik, saya Taslina Kakandaha sebagai pemateri pertama. Pengertian alat kontrasepsi suntik. Kontrasepsi suntik adalah alat kontrasepsi yang disuntikkan ke dalam tubuh. Halo. Halo, mau tampilkan, tampilkan. Tapi kalau suntik itu sudah Lihat ini, kayak jam sekali kan? Teman-teman yang pakai laptop bisa minta tolong tampilkan. Siapa pun anak itu ya? suntik. Lah kalau yang suntik 3 bulannya, oh satu ya. Kalau sudah punya semua ya enggak apa-apa, saya kita ini Desember awal insya Allah kita puas. Seperti itu. Oke, untuk materi pertama bisa dilanjutkan. Terima kasih. Baik, saya Anda sebagai pemateri pertama. Pengertian alat kontrasepsi suntik. Kontrasepsi suntik adalah alat kontrasepsi yang disuntik ke dalam tubuh dalam jangka waktu tertentu. Kemudian masuk ke dalam pembuluh darah diserap sedikit demi sedikit oleh tubuh yang berguna mencegah. Tolong dinaikkan. Jenis-jenis alat kontrasepsi suntik. 1. KB suntik 3 bulan. KB suntik 3 bulan menggunakan depomedroksi progesteron asetat DMPA yang mengandung 150 mg DMPA yang diberikan tiap 3 bulan dengan cara disuntik intramuskuler. 2. KB suntik 1 bulan, suntikan kombinasi mengandung hormon estrogen dan progesteron yang diberikan 1 bulan sekali, Basnet 2002. Tujuan alat kontrasepsi. Tujuan alat kontrasepsi menurut Peninem 2019, pelayanan kontrasepsi mempunyai 2 tujuan, yaitu A. Tujuan umum, pemberian dukungan dan pematapan penerimaan gagasan KB yaitu dihayatinya NKKBS. B. Tujuan pokok, penurunan angka kelahiran yang bermakna. Terima kasih, saya persilahkan kepada moderator. Untuk materi kedua silakan. Oke, baik. Saya sebagai pemateri ketiga akan melanjutkan faktor-faktor yang mempengaruhi
mempengaruhi pemilihan kontrasepsi. Yang pertama, faktor pasangan, usia, gaya hidup, frekuensi senggama, jumlah keluarga yang diinginkan, pengalaman dengan kontrasepsi yang lalu, sikap kewanitaan dan sikap kepriaan. B. Faktor kesehatan, kontraindikasi absolut atau relatif, status kesehatan, riwayat haid, riwayat keluarga, pemeriksaan fisik, pemeriksaan panggul, faktor metode kontrasepsi, penerimaan dan pemakaian berkesinambungan, dipandang dari pihak calon aseptor dan pihak medis atau petugas KBI, itu efektivitas, efek samping minor, kerugian biaya, dan komplikasi potensial. Bisa ganti dulu sama lampu di atas saya. Lanjut. Bisa ganti berapa watin, Mem? Efek dalam penggunaan KB suntik. Efektivitas KB suntik menurut Sevin. Yang pertama, Beli di KB mana? suntik 3 bulan jenis kontrasepsi ini pada dasarnya mempunyai cara kerja seperti pil untuk suntikan yang diberikan 3 bulan sekali. Memiliki keuntungan mengurangi risiko lupa minum pil dan dapat bekerja efektif selama 3 bulan. Kontrasepsi suntik tersebut memiliki efektivitas yang tinggi dengan 0,3 kehamilan per 100 perempuan tiap tahun. Asal penyuntikan dilakukan secara teratur sesuai jadwal yang telah ditentukan. 2. KB suntik 1 bulan kontrasepsi suntik adalah kontrasepsi sementara. Macam-macam suntikan tersebut telah dibuktikan sangat baik dengan angka kegagalan kurang dari 0,1% per 100 wanita selama tahun pertama penggunaan. Cara kerja KB suntik. Terus saya rekam layar ini ya. Secara sampai umum 1 jam. kerja dari KB suntik progestin menurut Hanafi. 1. Mencegah ovulasi kadar progestin tinggi sehingga menghambat lonjakan luteinizing hormon atau LH secara efektif sehingga tidak terjadi ovulasi. Menurunkan frekuensi pelepasan FSH dan LH. 2. Lindir sesuk menjadi kental dan sedikit mengalami penebalan mukus serviks yang menganggap penetrasi sperma. Yang ketiga, membuat endometrium menjadi kurang layak atau baik untuk implantasi dari ovum yang telah dibuat. 4. Menghambat transportasi gamet dan tuba, mungkin mempengaruhi kecepatan transfer ovum di dalam tuba Fallopi atau memberikan perubahan terhadap kecepatan transportasi. Sekian dari saya, selamat memberikan kepada pemateri keempat. Selanjutnya untuk pemateri ketiga saya persilahkan. Mami beli ini tas di mana? Dari apa memang terjadi dari sumber sepatu baju, tapi ini sama saudara itu punya tas bisa pulang lagi itu sama Pemateri ketiga Mbak Pusya. Kekurangan kontrasepsi suntikan progestin. Yang pertama, sering ditemukan gangguan haid seperti siklus haid yang memendek atau memanjang, perdarahan yang banyak atau sedikit, perdarahan tidak teratur atau perdarahan pecah. Yang kedua, ketergantungan klien terhadap pelayanan kesehatan untuk Apa kita baca pengetahuan. ini? Yang ketiga, tidak dapat dihentikan sewaktu-waktu sebelum suntikan. Yang keempat, penambahan berat badan. Yang kelima, tidak melindungi diri dari PMS atau HIV/AIDS. Yang keenam, terlambatnya pemulihan kesuburan setelah penghentian pemakaian. Yang ketujuh, terlambatnya pemulihan kesuburan bukan karena kerusakan atau kelainan pada organ genitalia, melainkan karena sebelum habisnya pelepasan obat suntikan. Yang kedelapan, terjadinya perubahan lipid serum dalam penggunaan jangka panjang. Mamko Yang ganti ini. kesembilan,
pada penggunaan jangka panjang dapat sedikit menurunkan Mami. kepadatan Kamu tulang. kosong gantiin. Yang ke-10, pada penggunaan jangka panjang dapat menimbulkan kekeringan pada vagina. Bagus nah, maksudnya bagus mami punya ini kayak tidak penyet sekali. Di sama yang saya punya penyet itu. Mungkin pengaruh belum lama. Bukan itu Terima dari awal kasih memang dari masih sekian penyet. dari kelompok kami kelompok 2 Dan mami materi mampunya tentang ini kalau suntik. duduk begini dia Bila masuk ada yang dalam kurang itu saya itu. paham atau bisa tanya silahkan. Apalagi kalau su tidur lama-lama di situ itu kompantat di Seperti bagian bawah kemarin, itu masuk pada di dalam. dasarnya, halo, Ya, Bu. Iya Bu. Bu yang silakan tanya dulu. Maksud ini Yang mami Yang ini unik kan itu udah pil. ukuran pas ini kulit harus serbatif biar aslinya. besar Kalau sekali. sotek Sama asli juga tidak sapunya telat, itu kayak samalas itu kali aman. nah. Apalagi saya malas ke Itu pasar bingung itu orang. sapunya besar sekali. Saya mau beli ini ukuran berapa ya? Itu pil tambahan. Kalau suntik tidak seberapa. Jadi suntik itu ada 2. 1 bulan dan 3 75 bulan. kali 90 dan ukuran. Yang 3 bulan itu isinya hanya progestin, Iya kemarin juga saya Ya, sama DMP. sempat beli itu di atas tuh tapi dia punya ukuran itu dipometroksiprogesteron 100 punya asetat. tenan. Oh, the besar itu. Saya sudah ini. Progesteron intinya. Nah, itu tidak berpengaruh ke ASI, tidak menekan. Sedangkan yang 1 bulan itu isinya double. Metroksiprogesteron asetat dan estradiol sipinot. Nah, estradiol inilah yang bisa menekan estradiol atau estrogen inilah yang bisa menekan produksi ASI. Siapa? Tuh, Apa dia merasa? makanya tidak boleh. Makan dulu ibu. Nih ya. Apa deh? Lewat apa? Itu macamnya ya. Kalau cara kerjanya apa itu sama. Semua hormonal itu cara kerjanya sama. Menekan ovulasi. Mengentalkan lendir serviks. Ya. Membuat endometrium Enak. tidak berproliferasi. Belum taruh ini ikan teri. Sebenarnya cara kerjanya menekan ovulasi, mengentalkan lendir serviks, membuat endometrium tidak berproliferasi. Jadi Mami tutup kamera. endometrium ini kering. Oleh karena itu, ibu-ibu yang suntik KB lama-kelamaan itu tidak main. Terus darahnya kemana? Ya memang nggak ada. Katanya memang ini. Kita. Bagaimana Bu kok bisa spotting Bu? Bisa pakai Nah, pasang foto saja kalau bisa, spotting nah. berarti kira-kira bagaimana? Kok ada yang spotting? Tahu spotting apa spotting? Pasang di email. Keluar dikit-dikit dulu. Daftar dulu ini. Ah, Dia berdebit. Perdarahan di luar siklus haid. Apa? Nah, jadi endometrium Saya ini juga kemarin yang pas sebagian basah, sebagian kering. itu buat link itu kan harus daftar dulu. Jadi keluar. Tuh. Kita dibuat tidak normal. Sebentar saya hapus saya daftar ulang tuh biasa. Dan jatuh. Akhirnya itu yang dinamakan spotting. Yang benar tuh bagaimana? Yang benar ya orang yang tidak KB itu. Hanya pas pasang Jadi, foto. Mami. Begitu menstruasi, estrogen progesteron naik, kemudian terjadi ovulasi. Ovulasi tidak ada pembuat, turun, jadilah menstruasi. Terus normal gitu. Nah, lah kita berarti KB itu dibuat bagaimana? Kita KB itu memang dibuat tidak normal. Sehingga sel telur tidak bisa matang. Terpaksa sel telur itu masak, dibuahi,
tetapi sel telur itu tidak bisa implantasi, tidak bisa nempel di endometrium, di uterus, tidak bisa nempel di avis. Karena kandungannya ini tidak proliferasi, kering, tidak karu-karuan. Ya. Nah, jadi kalau kamu ditanya kenapa Bu orang KB itu KB suntiknya kan Bu ya, menstruasinya kok tidak teratur, terus kadang-kadang main, kadang-kadang tidak. Ya ini tadi. Ya. Sama ambil aja. Jadi tidak proliferasi deh. Terus saya. Nah, jadi ini tidak subur lah. Ibaratnya tanah itu tidak subur. Wis, mulai tandur, tidak bisa dibuat nanam. Satu wis. Itu endometrium. Ya. Nah. Ada keuntungan kontrasepsi dan keuntungan non kontrasepsi. Keuntungan kontrasepsi ya seperti yang kalian bacakan tadi, risiko terhadap kesehatan. Nah, tuh tidak berpengaruh terhadap hubungan suami istri, beda dengan kondom, ya toh, tidak nyaman. Tidak diperlukan VT. Yang diperlukan VT apa? Apa yang diperlukan VT? KB yang memerlukan VT apa KB apa? Ayudi, Bu. Iya, yang ikut lainnya. Ya. Apa efeknya sangat kecil. Perlu menyimpan obat suntik. Ya soalnya kayak sonyut. Nah, keuntungan non kontrasepsi, mengurangi jumlah perdarahan sehingga tidak mudah anemi. Jadi kalau orang itu anemi, dikit-dikit anemi, ya untuk mencegah anemi, suntik aja, KB aja suntik. KB-nya, jangan KB pil, jangan KB IUD. Nah, mengurangi nyeri head, mencegah anemi, pencegahan CA ovarium dan CA endometrium. Kenapa kok mencegah CA ovarium? Kenapa kira-kira? Pada progesteron loh, tapi pada progesteron. Karena yang bikin kita bekerja aktif itu adalah estrogen. Jadi orang-orang yang kena miom sudah tua, itu miom itu akan mengecil kadang. Karena estrogennya ini habis. Tuh, ya. Jadi CA ovarium bisa tercegah dengan postin, dengan KB 3 bulan. Nah, karena tidak menaruh sesuatu di rongga rahim, akhirnya terhindar dari PID. Tuh, kayak itu. Nah, kalau ada kelebihan, berarti ada kekurangan. Kayak kamu bicarakan tadi, menstruasi tidak teratur, spotting. Nah, perdarahan di luar siklus head. Tuh, itu termasuk kerugiannya. Nah, ya. Kalau yang boleh menggunakan suntik kombinasi, karena ada estrogen menekan sel telur, itu katanya teori itu boleh diberikan setelah 6 bulan. Menyusui setelah 6 bulan
kita boleh pakai suntik kombinasi. Itu katanya teori. Tapi kalau di lapangan tidak ada yang memberikan. Setahu saya bidan-bidan puskesmas nggak ada yang memberikan. Lantai air asinnya nanti ya toh? Nggak ada. Terus kita ambil amanah ibunya menyusui, iya. Kalau ibunya menyusui sudah, jangan yang 1 bulan. Yang 3 bulan saja. Katanya teori memang boleh. Tapi prakteknya tidak ada yang memakai. Ya. Tuh. Oh, nih kas mati dulu. Kas mati dulu di TikTok. Tak. Ya, boleh usia reproduktif, memiliki anak atau belum, ingin mendapatkan kontrasepsi yang efektif, menyusui lebih dari 6 bulan, pasca persalinan tidak menyusui, bisa langsung, tanpa menghentikan ASI. Anemi, nyeri haid yang hebat, haid teratur, riwayat KIT ini boleh. Yang tidak boleh menggunakan kontrasepsi bila terjadi riwayat KIT apa? IUD, itu yang tidak boleh, lainnya boleh. Nah, itu yang boleh menggunakan, ya. Yang tidak boleh menggunakan, kemarin sudah saya terangkan di penapisan. Materi itu sudah saya kirim atau belum? Penapisan hormonal, saya sudah. Terus coba dorong. Kalian nggak buka berarti. Jadi, yang tidak boleh menggunakan suntik kombinasi. Di penapisan itu, bila ada satu kata ya, maka tidak boleh. Nah, contohnya, wanita diduga hamil. Tuh. Menyusui di bawah 6 minggu pasca persalinan, perdarahan pervagina yang hebat, penyakit hati, kuning, usia lebih dari 35 tahun. Nah, riwayat penyakit jantung, riwayat kelainan tromboemboli. Mana ini apa? Lin absensi. Tapi kita jarang ini kelainan tromboemboli ini. Kelainan pembuluh darah, sering pusing, yang menyebabkan sakit kepala atau migrain. Yang tidak boleh. Terus kapan suntik kita berikan? 7 hari siklus haid, sama dengan pil, sama dengan implan. 7 hari siklus haid. Mainnya kapan? Tanggal 1. Maka terakhir kita berikan tanggal 7. Di atas tanggal 7 sudah tidak aman. Apa karena sama kamar? Kalau di atas tanggal 7 boleh Bu, suntik boleh. Tapi dengan syarat harus menggunakan kontrasepsi lain. Misalnya kondom. Punya tinggi. Klien tidak haid. Saya tidak haid lama. Nggak tahu hamil enggak ini. Pastikan hamil tidak. Tuh. Oh, ternyata saya cek enggak hamil. Apakah dia itu pos KB yang lain, kemudian lama tidak menstruasi, itu boleh kamu suntik. Tetapi jangan hubungan selama 7 hari.